lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trigona, sahabat Al-Quantani Farm. Baik, dalam melakukan budidaya Trigona skala rumahan, tentu banyak hal yang menjadi kendala dan hambatan bagi kami dalam melakukan budidaya ini. Ada beberapa hal mendasar yang menjadi kendala bagi kami dalam budidaya Trigona skala rumahan. Yang pertama adalah dari hal vegetasi, karena vegetasi di sini di budidaya skala rumahan ini sangat terbatas. Yang kedua adalah dari segi predator. Nah, untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan pada video berikut ini. Untuk permasalahan yang pertama adalah permasalahan vegetasi pakan kelulut. Nah, sama-sama kita ketahui untuk di lingkungan perumahan tentu vegetasi itu sangat terbatas. Apalagi vegetasi dari pohon-pohon besar yang menghasilkan nektar, polen ataupun resin. Seperti pohon akasia mangium, tuh nektar dan polennya sangat melimpah. Adapun seperti pohon-pohon akasia lainnya seperti pohon akasia eucalyptus, nah, itu juga bisa menghasilkan nektar ekstra floral. Ataupun tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan besar lainnya itu sangat terbatas untuk di lingkungan perumahan. Nah, adapun vegetasi di sekitar tempat kita hanya terbatas pada pohon-pohon yang tidak terlalu besar, seperti pohon pisang, pohon nangka, pohon mangga, dan ada beberapa tetangga yang juga menanam pohon kelengkeng. Nah, hanya sebatas itu vegetasi yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita ini dalam radius 500 sampai 1 km yang notabene menjadi tolak ukur daya jelajah Trigona itu sendiri. Tapi untuk 500 sampai 100 meter itu adalah daya jelajah Trigona itama. Sedangkan untuk Trigona leavisep itu daya jelajahnya hanya sekitar 50 sampai 200 meter. Nah, itulah gambaran vegetasi yang ada di lingkungan sekitar budidaya Trigona Al-Quantani Farm. Nah, hal-hal lain yang mendukung adalah tumbuhan semak-semak dan bunga-bunga liar yang menjadi andalan lainnya untuk tambahan vegetasi pakan Trigona itu sendiri. Nah, kedepannya kita akan melihat apakah memang betul dengan vegetasi yang minim Trigona dapat bertahan dan menghasilkan madu atau memproduksi madu dengan cukup baik. Nah, nanti kedepannya kita juga akan membuktikan apakah lebah Trigona mampu mengambil nektar, polen ataupun resin dari bunga-bunga yang tumbuh di semak-semak, dari bunga-bunga liar seperti putri malu ataupun tanaman-tanaman lainnya yang memang mengandung nektar, polen ataupun resin. Karena seperti yang kita ketahui, keunggulan budidaya Trigona dibanding lebah jenis apis yang lebih besar adalah lebah Trigona ini tidak perlu digembalakan karena keunggulannya tersebut. Karena ukurannya yang kecil, dia bisa mengambil nektar, polen ataupun resin bahkan dari bunga rumput sekalipun. Sedangkan lebah apis itu harus digembalakan ke tempat yang ada musim bunga. Nah, kedepannya tentu akan kita lihat
perkembangan dari Trigona yang dibudidayakan oleh Alquantani Farm. Nah, itu adalah permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan vegetasi. Inilah vegetasi yang ada di sekitar Alquantani Farm. Nah, untuk permasalahan yang kedua itu adalah dari predator kululut itu sendiri. Memang ketika kita melakukan sebuah budidaya, apalagi itu untuk jenis peternakan, salah satunya budidaya lebah Trigona, itu tidak lepas dari gangguan predator-predator yang memang menjadi musuh alami Trigona itu sendiri. Nah, adapun beberapa predator yang akan kami jelaskan adalah yang pertama yaitu burung seriti, yang kedua capung, yang ketiga adalah larva lalat, yang keempat cicak, dan yang kelima adalah semut. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu predatornya adalah burung seriti, ini susah untuk kita kendalikan karena pada dasarnya mereka berterbangan dengan bebas di udara. Ada beberapa saran dari rekan-rekan pembudidaya lainnya untuk mengusir hama burung seriti ini sendiri. Salah satunya adalah dengan memelihara burung dara. Cuma untuk kondisi kami di sini, padahal ada tetangga yang memelihara burung dara dan tidak ada satupun burung dara itu yang memangsa ataupun mengejar burung seriti itu sendiri. Nah, bisa kita lihat dalam video berikut ini bagaimana burung seriti itu berkeliaran di dekat lok-lok sarang Trigona itu sendiri. Inilah dia aktivitas kululut di pagi hari atau Trigona ataupun galo-galo. Mereka bersiap-siap untuk mencari makanan. Nah, itu mereka berterbangan. Dan yang dikhawatirkan di sini adalah predator mereka yang ada di alam seperti burung seriti. Itu bisa kita lihat, biasanya mereka berterbangan di sekitar sini itu dia. Nah, itu adalah salah satu dari predator alami kululut ataupun Trigona. Bisa kita lihat mereka cukup banyak di sekitar sini. Kalau burung layang-layang biasanya mereka enggak makan kululut, tapi kalau burung seriti mereka menyukai kululut karena proteinnya cukup tinggi. Itulah dia yang kita khawatirkan, peternak kululut ataupun Trigona di tengah lingkungan yang pohon-pohon tingginya sudah sangat minim, atau di lingkungan perumahan seperti yang saya lakukan saat ini. Itu dia, dia banyak. Nah, untuk predator yang kedua adalah capung. Ini pada dasarnya sama dengan burung seriti, cukup sulit untuk dikendalikan kalau jumlah
capungnya itu sangat banyak karena mereka sifatnya beterbangan. Nah, kalaupun kita pakai lem atau kita pakai perangkap lain itu tidak terlalu efektif, karena yang bisa kita tangkap dengan lem atau perangkap yang lainnya itu hanya yang ada di sekitar lock sarang trigona itu sendiri. Sedangkan trigona bisa mencari nektar dalam jarak 500 sampai 1 km. Dan itu sangat sulit untuk kita kendalikan apabila ada atau banyak capung di sekitar tempat budidaya kita. Nah, seperti yang kita alami di Al-Quantani Farm, memang tidak terlalu banyak capung di sekitar lock ataupun sarang, tapi memang masih ada beberapa capung yang main ataupun mengintai trigona itu sendiri. Nah, seperti pada video berikut ini. Dia adalah salah satu predator dari kululut. Ada capung. Dalam kondisi satu ekor mungkin tidak berbahaya, tapi kalau sudah puluhan ekor juga mengancam keselamatan dari koloni kululut. Jadi kita juga tetap harus waspada dengan capung ini. Yang ketiga adalah larva lalat. Walaupun ini jarang terjadi, cuma kalau lalat sudah bertelur di dalam sarang trigona, besar peluang koloni itu akan musnah, karena secara perlahan tapi pasti larva dari lalat itu sendiri akan memakan sel-sel telur dari koloni lebah trigona, sehingga akan dapat membuat koloni itu musnah dengan sendirinya. Yang keempat adalah cicak. Cicak biasanya mengintai trigona itu pada lubang keluar masuk sarang trigona. Nah, untuk predator cicak itu bisa kita akali dengan beberapa cara. Bisa dengan menaruh tempurung di lubang masuk trigona itu sendiri, ataupun bisa digantikan dengan botol air mineral, sehingga cicak menjadi susah untuk mengintai trigona di lubang keluar masuk sarang trigona. Atau bisa juga kita dengan melakukan memberi lem tikus pada tempat trigona itu sendiri. Kita bisa mengoleskan lem tikus pada tiang penyangga lock sarang lebah trigona. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi untuk menghindari predator cicak ini. Yang kelima adalah semut. Nah, karena pada dasarnya lebah itu dia mengumpulkan nektar, dan semut juga suka nektar, makanya sarang trigona juga menjadi salah satu incaran dari semut itu sendiri. Untuk predator semut bisa kita atasi dengan memberi kapur ajaib pada tiang penyangga lock sarang trigona, ataupun juga bisa kita oleskan tiang penyangga sarang itu dengan oli bekas, sehingga semut-semut tidak bisa naik ke tiang penyangga ataupun masuk ke dalam lock sarang trigona itu sendiri. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kendala dan hambatan bagi kami di Al-Quantani Farm dalam budidaya kululut skala rumahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.